warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, di mana saja berada yang dirahmati Allah. Dalam poin yang ketiga ini atau pembahasan yang ketiga ini, saya beri judul bahwa wabah virus corona adalah musibah yang terbesar yang ditimpakan Allah kepada manusia yang hidup di atas dunia ini. Sebenarnya Allah hanya ingin menguji kepada manusia sejauh mana kesabaran manusia menghadapi musibah ini. Sesungguhnya wabah virus corona itu adalah musibah yang terbesar yang ditimpakan Allah kepada manusia di atas dunia ini. Karena sesungguhnya Allah hanya ingin menguji kepada manusia sampai sejauh mana kesabaran manusia menghadapi musibah yang ditimpakan ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, dimuliakan Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, Allah telah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan sesungguhnya kami akan memberi ujian dan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, sedikit kekurangan jiwa, atau sedikit kekurangan buah-buahan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menginformasikan dalam ayat ini bahwa ketakutan itu adalah ujian dan cobaan kepada manusia. Takut karena kebakaran, takut karena angin puting beliung, takut karena banjir bandang, takut karena gempa bumi, takut karena gunung meletus, takut karena tsunami, dan lebih takut lagi manusia dengan apa yang disebut wabah virus corona. Begitu juga sedikit kelaparan adalah ujian dan cobaan kepada manusia. Siapa tidak takut dengan kelaparan, kekurangan makanan, atau musim paceklik? Pasti manusia takut. Namun sedikit ketakutan. Yang ketiga, kekurangan harta itu adalah ujian dan cobaan. Siapa tidak takut dengan kekurangan harta? Padahal bersedikit ujian dan cobaan. Berikutnya, sedikit kekurangan jiwa, yakni kematian. Jadi sedikit kekurangan jiwa adalah ujian dan cobaan kepada manusia, tapi sifatnya bersedikit. Begitu pula kekurangan buah-buahan alias gagal panen, itu juga termasuk ujian dan cobaan kepada manusia, tapi sifatnya bersedikit. Apapun ujian cobaan di
sifatnya baru sedikit. Kira-kira bagaimana ujian dan cobaan kelak di akhirat nanti? Tentu lebih banyak daripada ini. Maka manusia di dunia ini harus jangan hanya sekedar memikirkan ujian cobaan di dunia ini. Kita pun harus memikirkan ujian cobaan dan musibah kelak di hari kiamat nanti, di mana manusia telah dibangkitkan dari dalam kuburnya masing-masing. Maka karena itu Allah mengatakan wa basyir sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar menghadapi ujian, cobaan, musibah, dan bala bencana. Siapa yang sabar menghadapi ujian, cobaan, musibah, dan bala bencana, maka dialah orang yang lurus, orang yang sukses, dan orang berhasil di dunia dan di akhirat. Berikutnya Allah berfirman, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Jadi jelas kembalinya manusia kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya yang ia kerjakan dan dia usahakan sewaktu hidup di dunia ini. Jadi perlu dipahami itu. Memang manusia ini hidup di dunia ini pada hakikatnya datangnya dari Allah melalui kedua orang tua, sehingga manusia bisa hadir di dunia ini. Dan manusia di dunia ini tidak kekal. Dunia adalah sementara. Kemudian kita akan kembali menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala semua amal perbuatan kita yang pernah kita kerjakan di alam dunia ini. Itulah kembali kepada Allah. Jadi manusia di dunia ini harus sadar. Dunia yang kita tempati ini, kita huni ini, kita duduki ini, sifatnya hanya sementara. Tidak lama kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita kembali, persiapkanlah dulu amal perbuatan kita atau disebut bekal. Bekal kita agar kita tidak sengsara di jalan dan tidak menderita di jalan. Ujian cobaan ditimpakan Allah di dunia ini, Allah hanya menguji kepada manusia sampai sejauh mana kesabaran manusia menghadapi ujian, cobaan maupun musibah. Sebab dalam Al-Quran Allah telah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang bersabar akan diberikan pahala oleh Allah dengan pahala yang tiada batasnya, tiada hitungannya. Pahala yang tiada batasnya, tiada hitungannya diberikan oleh Allah kepada orang yang bersabar. Sabar menghadapi ujian, cobaan, musibah maupun bala bencana. Apabila mereka hadapi dengan sabar, hati yang sabar dan jiwa yang tabah, maka mereka manusia yang mendapat pahala yang tiada batasnya, pahala yang tiada hitungannya kelak di akhirat nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang laki-laki datang menghadap kepada Rasulullah. Seraya berkata, ya Rasulullah, habis hartaku dan sakit badanku. Beliau bersabda, la khaira fi abdin
husnul khatimah, mengakhiri hidupnya dengan cara yang baik dan terpuji. Adapun orang yang mati su'ul khatimah, mengakhiri hidupnya dengan cara yang jelek dan tercela karena terlalu banyak mengambil dunia. Terlalu banyak mengambil dunia mengakibatkan mati su'ul khatimah. Mengakhiri hidupnya dengan cara yang jelek dan tercela. Dan sedikit mengambil dunia, dan orang dimatikan husnul khatimah adalah orang yang sedikit mengambil dunia, bahkan dia menghabiskan hartanya sebelum dia meninggal dunia. Dia akan mati husnul khatimah, mengakhiri hidupnya dengan cara yang baik dan terpuji. Yang kedua, tidak baik seorang hamba tidak sakit badannya. Sesungguhnya ada dosa-dosa yang tidak bisa digugurkan dengan amal perbuatan, melainkan dosa-dosa itu bisa digugurkan dengan sakit badannya. Orang sakit itu orang mendapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala selama dia masih bersabar. Dan segala dosa-dosanya yang tidak bisa dihapuskan oleh amal perbuatannya, maka ia bisa dapat digugurkan dengan sakit badannya. Jadi tidak baik orang yang tidak sakit badannya. Ini hikmah di balik musibah. Hikmah di balik musibah. Dia gugurnya, dosa-dosanya tidak bisa digugurkan, betapapun hebatnya amal perbuatannya maupun ibadahnya yang kerjakan. Namun dosa-dosa itu bisa digugurkan dengan sakit badannya. Saya tadi mengatakan tidak baik orang tidak sakit badannya. Itulah hikmahnya musibah. Jadi habis harta itu adalah musibah. Hartanya bisa habis, itulah musibah. Dan orang bisa sakit badannya, itu juga adalah musibah. Inilah musibah. Setiap dibalik musibah pasti ada hikmahnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, dalam sebuah hadis telah disebutkan, innar rajula la takunu lahu darajatu indallahi la yaquluha bi amalihi hatta yubtala bibala'in fi jismihi wa yaquluha bi jahlihi. Sesungguhnya ada yang telah Allah sediakan kepada seseorang, yang itu kedudukan maupun satu derajat yang paling tinggi dan mulia Allah sediakan kepada seseorang, tetapi tidak bisa dicapai dengan amal perbuatan. Tidak bisa dicapai dengan amal perbuatan, sehingga Allah menguji kepadanya dengan bala bencana yang menimpa pada dirinya atau pada jasmaninya. Maka dengan bala itu ia bisa mencapai suatu derajat yang tinggi dan mulia itu. Ini hakikatnya ujian maupun cobaan maupun bala bencana ataupun musibah. Sesungguhnya ada kalanya Allah telah menyediakan sesuatu derajat yang tinggi dan mulia, bahkan terhormat, tapi tidak bisa dicapai dengan amal perbuatan. Betapapun hebatnya amal perbuatan yang ia kerjakan, tidak bisa mencapai suatu derajat tersebut, sehingga Allah mengujinya dengan bala bencana yang menimpa pada jasmaninya. Maka dengan bala itu dia akan mencapai suatu derajat yang paling tinggi dan mulia serta terhormat. Itu yang keempat. Yang kelima, Abu Hurairah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
dan kepastiannya ditimpakan kepadanya, maka ialah orang yang telah mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Kedua, wasabru alal balai, bersabar atas bala bencana yang Allah timpakan kepadanya. Siapa yang sabar menerima bala bencana yang Allah timpakan kepadanya, maka ialah orang yang telah mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Yang ketiga, wa du'a'u indar rahai, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah di waktu senang, bukan di waktu susah, di waktu senang. Biasanya orang itu meminta kepada di waktu susah. Ini meminta kepada Allah di waktu senang. Doanya di waktu senang, dan ia meminta pertolongan kepada Allah, minta keselamatan kepada Allah dari godaan dunia dan setan. Ia minta pertolongan, minta keselamatan kepada Allah di saat ia berhadapan dengan sakratil maut. Ia minta keselamatan kepada Allah di saat ia menghadapi pertanyaan kubur, munkar dan nakir. Ia minta kepada Allah keselamatan dari kegelapan kubur dan himpitannya. Bahkan ia minta kepada Allah keselamatan di saat ia dibangkitkan dari alam kubur dan digiring, dihalau kepada masa, agar dia selamat dari pemberian kitab catatan amal masing-masing, selamat dari perhitungan dan penimbangan amal masing-masing, sehingga ia selamat masuk surga dan selamat pula dari siksa api neraka. Itu doanya orang ini di waktu senang, bukan di waktu susah. Di waktu senang dia berdoa. Ini perbuatan yang memang tidak gampang, perbuatan yang jarang, tidak mudah. Di waktu senang kok meminta kepada Allah. Biasanya orang berdoa itu di waktu susah, di waktu sempit. Ini tidak, dia berdoa kepada Allah di waktu senang dan di waktu luang. Orang seperti ini sudah memperoleh, sudah mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Itu yang kelima. Yang keenam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah ditanya, ayun nasi asaddu balai, siapakah manusia yang paling berat ujian dan bala bencana yang Allah timpakan kepadanya? Manusia yang paling berat ujian dan bala bencana yang Allah timpakan kepadanya, beliau menjawab, al-anbiya, yaitu para nabi. Jadi para nabi itu manusia yang paling berat ujiannya dan bala bencananya yang Allah timpakan kepada mereka. Kemudian summa salihun, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat amal kebajikan. Mereka itu yang paling berat ujian dan bala bencana yang Allah timpakan kepada mereka. Yang ketiga, summal amsalu fal amsalu, yaitu orang-orang yang semisal dan serupa dengan mereka. Memang mereka bukan para nabi, juga mereka bukan orang salihin, tapi semisal dan serupa dengan mereka. Mereka juga mendapat ujian dan bala bencana yang sangat berat yang Allah timpakan kepada mereka. Kenapa? Para nabi itu orang-orang salihin, orang semisal dan serupa,
banyak mengenyam beratnya ujian dan cobaan maupun bala bencana maupun musibah yang Allah timpakan kepada mereka. Pada hakikatnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang yang paling banyak merasakan ujian, cobaan, musibah maupun hukuman dan siksaan di dunia ini, maka Allah tidak akan mengulangi lagi hukuman dan siksaan kelak di akhirat nanti. Jadi para nabi itu orang sudah dihukum oleh Allah di dunia, disiksa oleh Allah di dunia. Begitu pula orang salihin, orang yang sudah disiksa dan dihukum di dunia. Begitu pula orang semisal dan semisal dengan mereka. Karena mereka di akhirat nanti bebas dari hukuman dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmahnya. Kenapa kita takut dengan ujian? Takut dengan cobaan, musibah, bala bencana, malapetaka maupun mara bahaya. Orang yang sudah dihukum oleh Allah di dunia dan sudah disiksa oleh Allah di dunia, maka di akhirat nanti ia bebas dari hukuman dan siksaan. Karena Allah tidak menjadikan dua hukuman. Di dunia dihukum, di akhirat dihukum, tidak. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak pernah mendapat hukuman di dunia, siksaan di dunia, tidak ada cobaan, tidak ada ujian, tidak ada musibah, tidak ada bala bencana, maka kelak akhirat nanti pasti mereka lah yang dihukum dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keenam. Yang ketujuh, dalam sebuah hadis telah dituturkan, Ija aradallahu bi abudin khairan ajala tubatahu fid dunya. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah menyegerakan hukuman dan siksaan di dunia ini. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba atau seorang manusia, maka Allah menyegerakan hukuman dan siksaan di dunia ini. Dan siapa yang sudah mendapatkan musibah, ujian, cobaan, malapetaka, bahkan bahaya di dunia ini, maka Allah tidak akan mengulangi lagi di akhirat nanti. Dia tidak akan menyiksa atau menghukum untuk kedua kalinya. Ini Allah menghendaki kebaikan. Jadi Allah, jika Allah menghendaki kebaikan, maka Allah menyegerakan hukuman dan siksaan di dunia ini, agar orang itu tidak lagi mendapat hukuman dan siksaan kelak di akhirat nanti. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, ini sudah terakhir poinnya. Yang kedelapan, dalam sebuah hadis sudah disampaikan, liastarji ahadukum fi sisi na'alihi in qata'a na'alihi in qata'a fa innaha minal masaib. Hendaklah seseorang itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jika putus tali sandalnya, karena hal itu merupakan sebagian daripada musibah. Orang putus tali sandalnya, orang hendaklah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena itu merupakan sebagian daripada musibah. Jadi kalimat innalillahi ini adalah
dinamakan istarji. Istarji artinya sebuah pernyataan dan pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa kita manusia hidup di atas dunia ini, hadir di atas dunia ini, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kita akan pergi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala karena untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita yang kita kerjakan dan kita usahakan selama hidup di dunia ini. Ini Allah memanggil kita untuk kembali menghadap kepadanya. Itulah kalimat istarji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat dinamakan istarji, sebuah pernyataan dan sebuah pengakuan kita. Pengakuan kita. Sebenarnya orang mati tidak membawa apa-apa ke alam kubur. Kedudukannya, pangkat dan jabatannya tidak sama sekali. Yang kita bisa bawa ke alam kubur hanyalah ketakwaan dan amal yang saleh. Layatul mayita fi kabrihi gairu taka wal amal salih. Tidak ada sesuatu pun yang mengikuti mayat ke alam kuburnya kecuali takwa dan amal salehnya. Tidak ada lagi mengikutinya kecuali kain kapan yang tak berpinggiran. Ini yang dikatakan laut tak bertepi. Laut tak bertepi. Dari sana kita datang, ke sana pula kita kembali. Dan sesungguhnya segala sesuatu pasti kembali kepada asalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, apa saja yang telah saya sampaikan harus kita perhatikan. Karena kehidupan ini di dunia ini jelas hanya sebentar, tidak lama. Ibarat orang yang singgah di halte karena berteduh di bawah halte, kemudian dia akan melanjutkan perjalanannya. Begitulah hidup di dunia ini, ibarat bagaikan pasar. Pasar itu dengan cepat orang, ya, ramai-ramai pasar, dengan cepat pula orang akan kembali. Begitulah hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, dirahmati Allah. Jangan lupa besok pada hari Sabtu tanggal 9 dengan jam yang sama saya melanjutkan pembahasan dari poin yang ketiga ini masuk kepada poin keempat dengan judul wabah virus corona adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada para ulama-ulama. Sebab para ulama itu adalah pewaris Nabi, bukan pewaris setan. Dan jangan lupa pula anjuran-anjuran dari pemerintah kepada seluruh masyarakat. Mari kita taati dan kita patuhi semua anjuran-anjuran dari pemerintah dalam rangka menghadapi wabah virus corona ini. Yang pertama, harus memakai masker. Yang kedua, harus mencuci tangan. Yang ketiga, harus menjaga jarak. Yang keempat, jangan berkerumun atau
selama masih ada wabah virus corona ini. Dan kemudian saya sebagai pembimbing majelis ilmu Bapak Burhan Sanusi sangat menghimbau kepada seluruh masyarakat dan masyarakat sebangsa dan setanah air agar kita selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dan memohon kepada Allah. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan obatnya wabah virus corona adalah atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Itulah obatnya wabah virus corona. Mari kita taat kepada Allah. Mari kita taat kepada Rasulnya. Dan taat pula kepada anjuran-anjuran pemerintah di antara kami. Agar kita cepat keluar dari jebakan wabah virus corona. Sebab wabah virus corona ini adalah musibah yang paling berat ditimpakan Allah kepada manusia. Karena Allah hanya ingin menguji sampai sejauh mana kesabaran manusia dalam menghadapi ujian, cobaan, musibah, bala bencana, malapetaka, dan berbahaya. Kiranya hanya sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apapun saya sampaikan ini dapat berguna dan bermanfaat kepada kita sekalian. Dan juga dapat berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus orang-orang memiliki ilmu pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Terima kasih banyak atas segala perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam hal penyampaian. Usikum wa nafsi bitaqwallahil azim fastabiqul khairat. Wassalamualaikum